أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan materi kita tentang matan Tuhfatul Atfal. Dan alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab lamu al wa lamu fi'il. Lamu al, lam pada kata al, wa lamul fi'il, dan lam pada kata fi'il atau kata kerja. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang apa-apa yang berkaitan dengan kedua lam ini atau kedua lam ini, saya akan membacakan dulu matannya. Kata Sulaiman Al-Jamzuri, lilami al halani qabla al-ahrufi, ulahuma idharuha falta'rifi, qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu, min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, thanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aydan wa ramzuha fa'i, tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am, da' su'a dhannin zur sharifan lil karam, wallama lula aw wallama ula sammiha qamriyah, walama lukhra sammiha syamsiyah, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Jadi insyaallah inilah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kata Sulaiman Al-Jamzuri, lilami al halani qabla al-ahrufi. Lilami al, bagi lam al, ada dua keadaan ketika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma, yang pertama, izharuha falta'rifi, yaitu dibaca izhar, dibaca jelas, maka ketahuilah. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu, yaitu jika lam itu datang sebelum arba' ma'ashrah, 14 dari huruf-huruf hijaiyah, khudh ilmahu, maka ambillah ilmunya. Ini bagi hajjak wa khaf aqimahu. Ini semua adalah huruf-hurufnya. Ini bagi hajjak wa khaf aqimahu. Ibri hajjak wa khaf aqimahu. Ada 14 huruf. Kemudian thanihima, yang kedua adalah idghamuha fi arba'in, yaitu dibaca idgham. Lamnya dimasukkan kepada huruf setelahnya. Fi arba'in wa ashratin aidha, juga terdapat atau juga ketika bertemu dengan 14 huruf juga. Wa ramzaha fa'i, dan rumusnya ini ketahuilah. Kemudian beliau menyebutkan rumusnya, tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am, da'su adhannin zur shalifan lil karam. Ini semua huruf-huruf
yang diidgham, yang dibaca ketika bertemu dengan huruf lam mati pada kata al yang dibaca idgham. Kemudian terakhir wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa, dan perjelaslah, baca jelaslah lam fi'lin mutlaq, secara itlaq mutlak, lam yang terdapat pada kata kerja. Fi nahwi, seperti qul na'am wa qulna waltaqa. Ya, di situ ada lam mati qul na'am wa qulna waltaqa. Baik, inilah yang akan kita jelaskan tentang lam fi'il dan lam al. Ya. Yang pertama adalah lamu al. Lamu al adalah lam mati. Lamu al adalah lam mati yang merupakan tambahan. Dia adalah lam tambahan yang terdapat pada kata isim, yaitu terdapat pada kata isim atau kata benda. Maka dia tidak terdapat pada kata kerja, ya, ataupun huruf, tapi dia terdapat pada kata isim atau kata benda, ya. Jadi dia adalah lam mati yang tidak berharokat dan dia terdapat pada kata isim atau kata benda, dan juga lam al ini selalu didahului oleh hamzah wasl. Selalu didahului oleh hamzah wasl. Baik, saya akan tuliskan supaya kelihatan yang mana yang dimaksud dengan lam al. Ya. Ya. Inilah yang disebut dengan lam al. Lam yang selalu didahului oleh hamzatu wasl. Ya, ini hamzah ini selalu ada di depannya. Kemudian datang lam. Dan ini selalu kita jumpai pada kata benda. Ya. Kata benda, misalnya kitabun, kata kitabun. Ya. Lam ini akan masuk menjadi al-kitabu. Ya. Inilah yang disebut dengan alamu al. Atau biasa dalam nahwu, ilmu nahwu, biasa dia disebut dengan lamut ta'rif. Biasa disebut dengan lamut ta'rif. Baik. Lam al ini, ya. Lam al ini dia terbagi menjadi dua di dalam Al-Qur'an. Lamu al ini terbagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan lamu al-lazimah. Ya, al-lazimah. Yang kedua, lamu al-ghairul lazimah. Ya. Baik, apa yang dimaksud dengan lamu al yang lazimah? Lamu al yang lazimah adalah al yang tidak bisa dipisahkan dengan kata setelahnya. Al yang tidak bisa dipisahkan dengan kata setelahnya. Seperti apa misalnya contohnya? Seperti misalnya alladzina. Ya, ini tidak bisa dipisahkan alnya ini. Ya, harus selalu ada. Makanya disebut lazimah, harus selalu lazim ada. Ya. Atau alladzi, ya, allati, ya. Maka kalimat-kalimat seperti ini adalah ada alif lamnya juga, al. Ada alnya, tapi alnya ini selalu ada, tidak boleh tidak. Ya, alnya ini harus selalu ada, tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian ada ghairul lazimah.
Ghairul lazimah ini yang bisa dipisahkan dengan kata setelahnya, bisa dihilangkan. Ya, seperti misalnya kata al-kitab. Al-kitabu. Ya. Lamnya ini bisa hilang, ya. Kitabun. Ya. Bisa ada lal, bisa tidak ada, ya. Makanya ada yang disebut ghairul lazim, ya. Bisa dia dihilangkan dan bisa ditaruh di situ. Ya. Dan dalam Quran misalnya rijalun la tulhihim. Ini tidak ada alif lamnya. Tapi ada katain ar-rijalu qawwamuna, ada alif lamnya. Maka dia terbagi menjadi dua. Baik. Sekarang apa hukum keduanya? Ya. Hukum keduanya tentu, ya. Yang pertama adalah al-lazimah. Ya. Kita bahas dulu al-lazimah. Hukum la al-lazimah. Hukumnya di sini terbagi menjadi dua. Hukumnya la al-lazimah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukumnya al-izhar. Al-izhar. Dibaca jelas. Apanya yang dibaca jelas? Lamnya. Lamnya yang dibaca jelas. Jadi lamnya yang dibaca jelas. Ya. Kapan? Ya. Kapan lam ini dibaca jelas? Ya. Pada al-lazimah, yaitu ketika dia bertemu dengan dua huruf. Ya. Ada dua hurufnya. Yang pertama adalah hamzah. Ketika al ya, bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua adalah ya. Ya. Contohnya adalah misalnya ana, ya, dalam Al-Quran. Al-ana. Di sini ada hamzah, sebenarnya di sini ada hamzah, ya. Ya. Cuma dia dibaca ibdal, namanya al-ana, jadi panjang. Ya. Ini al-ana. Ya, jadi di sini hamzah. Ya, di sini ada hamzah, ini al bertemu dengan hamzah. Al-ana. Ya. Maka dia dibaca jelas, lamnya di sini harus dibaca jelas. Al, ya, ana, karena ada hamzah setelahnya. Adapun contoh ya misalnya al-yasa'ah. Ya. Al-yasa'ah. Ini juga tidak bisa dipisahkan, bilang yasa'ah. Ini juga ana, tidak bisa. Ya. Jadi harus ini selalu ada, ini lamnya ini harus ada. Ya. Tapi kedua lam ini bisa jadi dibaca izhar, ya, atau al-lazimah ini dia bisa dibaca izhar, ya, dan dia bisa juga dibaca idgham, ya. Namun kalau izhar, kalau ada lam al-lazimah bertemu dengan hamzah atau ya, maka dia harus dibaca jelas, dia harus dibaca jelas. Hukumnya yang kedua adalah idgham. Idgham. Ya. Hukum yang kedua adalah idgham. Kapan dia dibaca idgham? Ya. La al-lazimah ini kapan dia dibaca idgham? Yaitu ketika bertemu dengan huruf lam. Ketika dia bertemu dengan huruf lam. Ya. Seperti misalnya tadi alladzina. Ya. Alladzina. Alladzina, ya. Ini dibaca jelas, dibaca idgham, ya, dimasukkan, ya. Jadi hukumnya dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf lam. Hukumnya dibaca izhar ketika bertemu dengan alif dan hamzah dan ya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan al-lam al-lazimah, ya. Ini al-lam al-lazimah. Tentu kalau
tandanya dalam mushaf al-izhar berarti lamnya ada ini, ya. Lamnya ada tanda sukun di atas, ya, di atasnya. Adapun ketika dia dibaca idgham, ya, berarti ya dikasih seperti ini alladzina, ada tanda tasydid di atas lam. Ada tanda tasydid di atas lam, alladzina. Baik, ini yang berkaitan dengan al-lazimah, ya. Selesai al-lazimah. Sekarang kita pindah kepada al yang kedua. Al yang kedua yaitu yang ghairul lazimah, ya. Al yang ghairul lazim, ya. Apa hukumnya? Ya. Al ghairul lazim ini juga terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-izhar. Ya. Jadi lamnya dibaca izhar. Lamnya dibaca izhar atau dibaca jelas, ya. Dan inilah yang disebut dengan, yang disebutkan oleh muallif di dalam matannya. Ini yang disebut dengan al-qamariyah. Ya, lam qamariyah. Lam qamariyah. Kenapa dia disebut dengan lam qamariyah? Ya, kenapa dia disebut dengan lam qamariyah? Karena kalau kita menyebut qamar, ya, qamar yang dimasuki al, ya, lamnya kita baca jelas, al-qamar, al-qamar. Maka semua huruf ketika bertemu lam dan dia dibaca jelas, maka disebut semua huruf qamariyah, ya, atau lam qamariyah, ya. Alif lam qamariyah. Semua huruf yang dibaca jelas lamnya disebut qamar karena dia diambil dari ini. Karena kita kalau menyebut qamar, al-qamar, kita tidak mengatakan ak-qamar, tapi al-qamar. Makanya dikiaskan semua huruf-huruf yang semisal dengan qaf, ya, semisal dengan qaf. Itu kenapa disebut dengan lam qamariyah, ya. Apa hukumnya? Ya, atau kenapa dia diizhar? Ya. Kenapa dia dibaca izhar pada huruf-huruf ini? Ya, tentu hurufnya ada disebutkan oleh muallif di sini adalah ibghi hajjak wa khaf aqimahu. Min ibghi hajjak, ya, wa khaf aqimahu. Ya, ibghi hajjak wa khaf aqimahu. Itu semua adalah huruf-hurufnya. Huruf-huruf ketika bertemu dengan ada lam, bertemu dengan ibghi hajjak. Ya. Ibghi berarti al-hamzah, al-ba, ya, al-ghain. Hajjak. Ya. Al-ha, al-jim, al-kaf. Ini semua kalau kita al-kafirun, al-hajju, ya, al-jin, ya, al-babu, ya, apalagi al-gha, ini al-ghufran, ya, semua dibaca izhar. Semua dibaca izhar. Ibghi hajjak wa khaf. Waw, kha, fa, aqimahu, ya, aqimahu. Maka semua ini huruf-huruf yang 14 huruf ini disebut dengan huruf qamariyah. Kenapa disebut huruf qamariyah? Karena lamnya kalau dimasuki alif lam, misalnya kafir, ya, kafir, ya, kalau dimasuki alif lam, ini lam dibaca jelas, ya, al-kafir, al-kafir. Kita tidak baca ak-kafir, tapi al-kafir. Maka begitu semua huruf-huruf yang lain.
Ya, karena lamnya dibaca jelas. Maka ini huruf-hurufnya. Ya. Terus selanjutnya, apa penyebabnya? Kenapa huruf-huruf ini dia harus dibaca izhar? Kenapa tidak idgham? Ya. Penyebabnya adalah karena bu'dul makhraj. Ya. Ini huruf-huruf semua ini, ya 14 huruf ini, makhrajnya jauh dari lam. Lam adalah agak di ujung lidah dan semua ini adalah, ya, apalagi di sini ada huruf-huruf halqiyah, ya, kemudian huruf pangkal lidah, ya, kemudian huruf bibir, ya, dan seterusnya. Ini semua jauh makhrajnya dengan lam, makanya harus dibaca jelas lamnya, dibaca izhar. Adapun alamat dalam mushaf, tandanya dalam mushaf adalah, yaitu misalnya al-qamar, ya, al-qamar. Tandanya dalam mushaf ada ra'sul ha atau kepala ha, ya, biasa dijadikan sebagai tanda sukun, ya. Ada di atas lam ini ada tanda ini, ada tanda ra'sul ha, kepala ha, ya, sehingga dia jelas al-qamar, al-qamar, dibaca jelas al-qamar. Nah, maka ini disebut dengan alif lam syamsiyah, dan huruf-huruf ini adalah alif lam qamariyah, dan huruf-huruf ini disebut dengan huruf qamariyah. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf qamariyah. Baik, kita selesai di hukum yang pertama, yaitu hukum izhar. Hukum yang kedua bagi al-ghairu lazimah. Ya, hukum yang kedua bagi al-ghairu lazimah adalah al-idgham. Al-idgham, ya. Kapan dia dibaca idgham? Kapan lam ini dimasukkan kepada huruf setelahnya? Yaitu ketika bertemu dengan 14 huruf juga, ya. Ketika bertemu dengan 14 huruf juga. Juga disebutkan oleh Sulaiman Al-Jamzuri dalam bait atau matan Tuhfatul Atfal ini. Beliau mengatakan dhif, ya. Ini satu, dhif, summa sil ruhman, summa. Dua, sil. Tiga, ruhman. Empat, kemudian sil summa ruhman, tafuz, tafuz, ya. Lima, dhif dha ni'am. Ini shad, ya, bukan dhif. Enam, dha. Tujuh, ni'am, nun. 8. Kemudian da' su'adhannin. Da' seperti 9, ya. Su'azannin. 10, dhannin. 11, zur syarifan. Zur. 12, syarifan, ya. Shin. 13, ya. Lil karam, ya. Lil karam. Lam, ya. 14. Maka semua ini huruf-hurufnya shad, tha, dhif, thumma tib, ya. Tib di sini, tib, ta, ya. Tib, bukan ba, ya. Tib, thumma sil ruhman, tafuz, dhif dha ni'am, da' su'adhannin, zur syarifan lil karam. Maka semua huruf di awal-awal kata ini, ya, inilah huruf-huruf, ya, disebut dengan huruf-huruf syamsiyah, ya. Kenapa disebut huruf syamsiyah? Karena dia kalau bertemu dengan lam, maka lamnya
tidak dibaca tapi dimasukkan. Dia disebut dengan syamsiyah karena dari kata syams, syamsun. Ya. Kalau kita tambah alif lam, ya, akhirnya dia jadi asyamsu. Asyamsu, lamnya tidak dibaca. Beda tadi al-qamar. Ya, asyamsu. Ya, sehingga ya, disebutlah huruf-huruf yang semisal dengan kata asyamsu ini disebut dengan syamsiyah. Ya, seperti sini. At-ta, ya. Ini at-tayyibin, at-tayyibin, ya. Lamnya sudah disebut juga. Ya. Ra misalnya ar-rahman. Ya, apalagi waw misalnya ada bukan ya, al-waw tidak masuk ya, itu izhar. An-nas, ya, nun, an-nas, ya. Banyak dalam Al-Qur'an. Bisa kita jumpai contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Sekarang apa penyebabnya? Kenapa huruf-huruf ini, ya? Kenapa huruf-huruf ini dibaca idgham ketika bertemu dengan, atau kenapa lam dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 14 ini? Ya. Kenapa? Ya, di sini ada perbedaan, ya. Mazhabul jumhur, ada dua mazhab. Pertama mazhabul jumhur. Ya. Jumhur mengatakan penyebabnya pertama adalah at-tamatsul. At-tamatsul. At-tamatsul pada huruf apa? Ketika ada lam bertemu dengan huruf lam. Ada lam bertemu dengan huruf lam. Maka dia disebut dengan at-tamatsul karena dia semisal. Seperti apa misalnya? Dalam Al-Quran ada lam bertemu dengan lam. Apa? Wailun. Bukan. Ada alif lam bertemu dengan lam. Nanti ya, contoh-contohnya bisa nanti dicari ya. Kemudian ketika berada alif lam bertemu dengan lam, maka dia dibaca idgham ya. Seperti tadi alladzina ya. Situ ada lam bertemu dengan lam, maka dia dibaca idgham. Kemudian yang kedua adalah ya, disebabkan karena at-taqarrub. Ya. Disebabkan karena at-taqarrub. Ya. Jadi selain huruf lam, ya, selain huruf lam di sini, semuanya ini dekat makhrajnya dengan lam. Ya. Maka dia disebabkan dengan at-taqarrub. Ya. Ini mazhab jumhur. Maka baqiyatul ahruf. Al-ahruf. Maka ke at-tamatsul mazhab jumhur, kenapa dibaca idgham di sini kalau bertemu dengan huruf-huruf ini? Karena pertama at-tamatsul. At-tamatsul ketika ada al bertemu dengan kata yang dimulai dengan lam, ya. Kemudian dibaca idgham karena disebabkan karena at-taqarrub ketika selebihnya dari huruf-huruf. Selebihnya dari huruf-huruf karena berdekatan makhrajnya, ya. Ini mazhab jumhur. Kemudian yang kedua mazhab al-farra, ya. Al-farra. Al-farra mengatakan bahwasanya disebabkan karena tiga. Pertama at-tamatsul, sama dengan ini, ya. Pertama at-tamatsul, ya. At-tamatsul ketika bertemu dengan lam sama. Kemudian yang kedua at-tajanus.
at-tajanus. Kenapa at-tajanus? Karena madhabul farra, ya, at-tajanus pada dua huruf, yaitu nun dan ro. Kenapa at-tajanus? Karena madhabul farra, nun dan ro dan lam adalah satu makhraj, satu tempat keluar. Makanya dia mengatakan at-tajanus. Kemudian yang ketiga adalah at-taqarub, ya, selebihnya dari huruf-huruf. Selebihnya dari huruf-huruf. Jadi mazhab farra ada dia tiga penyebabnya. Pertama at-tamasul karena bertemu lam, kemudian at-tajanus karena bertemu nun dan ro, dan at-taqarub karena bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Adapun mazhabul jumhur, dia mengatakan at-tamasul sama at-taqarub saja. Kenapa? Karena jumhur membedakan antara makhraj nun, lam dan ro, membedakan itu, membedakan. Jadi akhirnya disebabkan karena at-taqarub, ya, bukan at-tajanus. Kalau ini nun dan ro dia masukkan at-tajanus karena dia sama makhraj. Baik. Maka inilah penyebabnya. Kemudian di dalam mushaf, alamatnya dalam mushaf, ya, alamatnya misalnya asy-syamsu. Alamatnya dalam mushaf adalah lam ini kosong, tidak ada di atasnya, tidak ada apa-apa tanda-tanda di atasnya. Tapi huruf setelahnya dikasih tanda tasydid. Huruf setelahnya dikasih tanda tasydid. Ya. Maka inilah, ya, lam al-qamariyah, dan huruf-huruf ini disebut dengan huruf atau lam syamsiyah, dan huruf-huruf ini disebut dengan lam ahruf syamsiyah atau huruf-huruf syamsiyah. Ya. Baik, kita selesai pada lam al, ya. Berarti selesai pada lam al. Sebenarnya disebutkan oleh muallif li lami al halani qabla ahrufi, ya. Ulahuma izharuha fal ta'rifi, ya. Maka itu semua masuk pada pembahasan ini, ya. Baik. Kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri di sini, lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Itu tadi izhar kita sudah bahas, yaitu hurufnya adalah ibghi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, yaitu min ibghi hajjak wa khaf aqimahu. Itu hurufnya. Kemudian yang kedua adalah thanihi ma idghamuha fi arba'in, juga kita sudah jelaskan bagaimana hukumnya dan huruf-hurufnya. Wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhanin zur syarifan lil karam, ya. Makanya beliau mengatakan wala ma'ula sammiha qamriyah, ya. Lam yang pertama yang dibaca izhar itu disebut dengan lamul qamariyah, dan huruf-hurufnya adalah huruf qamariyah. Wa lam al-ukhra, lam yang kedua yang dibaca idgham adalah sammiha syamsiyah, namakanlah dia lam syamsiyah, ya, dan huruf-hurufnya juga disebut dengan huruf-huruf syamsiyah. Sekarang yang terakhir yang akan dibahas di sini adalah wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa. Kata beliau, dan baca jelaslah lam fi'il itu secara itlaq, secara mutlak, ya. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Seperti misalnya contohnya qul na'am wa qulna waltaqa, ya. Baik. Di sini sedikit ada di sini muallif mengatakan bahwasanya wa adhiran dalam fi'lin mutlaqa. Baca jelaslah, ini baca izharlah lam fi'il itu secara itlaq, ya. Namun kalau kita melihat ternyata lam yang terdapat pada kata kerja itu tidak mutlak dibaca izhar, ya. Tidak mutlak dibaca izhar. Makanya juga di sini ada hukumnya, ya, tersendiri, ya. Lamu fi'lin, ya. Dan lam fi'il ini kadang dia terdapat pada baik, sebelum kita masuk saya akan menyebutkan, ya, apa yang disebut dengan lamu fi'il. Lamu fi'il adalah dalam ilmu tajwid adalah lam yang tidak berharokat, lam yang mati yang terdapat pada kata fi'il atau kata kerja.
baik itu kata kerja bentuk lampau atau sekarang atau bentuk perintah, ya. Seperti misalnya iltaqa, ini bentuk lampau. Yaltaqi, sekarang dan akan datang, ya. Kemudian iltaqi, itu perintah, ya. Maka semuanya ada lam. Lam semua masuk dalam ini, ya. Baik. Di sini mu'allif mengatakan bahwasanya lamu al atau lamu fi'il dibaca izhar secara itlak, secara mutlak, ya. Namun kalau kita memperhatikan ternyata tidak mutlak dibaca izhar. Jadi bagaimana hukumnya lamu fi'il ini? Hukumnya terbagi menjadi dua juga, ya. Hukumnya terbagi menjadi dua juga, ya. Lamu fi'il, terus lamu fi'lin, ya. Lamu fi'lin terbagi menjadi dua hukumnya. Pertama, ya, dia adalah idgham, dibaca idgham. Yang kedua adalah izhar, ya. Kapan dibaca lam fi'il ini dibaca idgham? Ya. Pertama ketika dia bertemu dengan huruf lam. Ketika dia bertemu dengan huruf lam, ya. Misalnya, ya, qul lahum. Qul lahum. Ya. Di sini ada lam mati. Ini adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Katakan kepada mereka, ya. Qul lahum, maka ini dibaca qul lahum, dimasukkan, dibaca idgham, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika bertemu dengan ra, huruf ra. Wa qur rabbi, wa qul rabbi, ya, zidani ilma. Maka lamnya ini tidak dibaca tapi langsung masuk ke ra. Wa qur rabbi zidani ilma, ya. Adapun ini sebabnya adalah at-tamatsul, karena semisal lam bertemu dengan lam. Adapun di sini sebabnya karena, ya, kalau madhab jumhur sebabnya karena at-taqarrub, karena berdekatan. Adapun madhab farra karena at-tajanus, sejenis, ya. Makanya lam fi'il ternyata juga bisa dibaca idgham, tidak mutlak izhar, ya, tidak mutlak izhar. Kapan dibaca izhar? Ya, kapan dibaca izhar? Yaitu ketika bertemu, ya, ada lam mati dalam kata kerja bertemu dengan selain dari huruf lam dan ra, ya. Kemudian yang kedua dibaca izhar, hurufnya adalah baqiyatul ahruf, ya. Selebihnya dari huruf-huruf, ya, selebihnya dari huruf lam dan ra, maka semua hukumnya dibaca izhar, ya. Baik itu ketika dia bertemu dia di fi'il amr, atau dia di fi'il madhi, atau dia di fi'il mudhari', ya. Seperti misalnya iltaqa, ya, iltaqa, ya. Ini madhi, ini bentuk lampau. Yaltaqi, ya. Ini mudhari'. Iltaqi, ya. Ini adalah fi'il amr. Maka semuanya lamnya, ya, dibaca jelas, ya. Jelas karena setelahnya adalah huruf ta, ya. Kecuali kalau dia bertemu dengan ra atau lam. Dikecualikan di sini, ya. Dikecualikan di sini, bukan di sini, ya. Nanti pembahasan kepada huruf itu, ya. Tidak ada pengecualian. Baik. Sekarang kita selesai, ya. Selesai dengan lamu fi'il. Berarti kita telah selesai membahas apa yang ada ditulis oleh pengarang atau muallif, ya. Ternyata masih ada di sana lam yang mati di dalam Al-Qur'an,
dan belum dijelaskan oleh muallif di sini dalam matannya ini. Ya, masih ada sisa 3 lam lagi. 3 lam mati di dalam Al-Qur'an yang belum dijelaskan oleh muallif, ya. Baik, saya akan menyebutkan 3 lam ini secara singkat, ya. Yang disebutkan muallif di sini cuma 2 lam mati saja, yaitu lamu al dan lamu fi'il. Baik, sekarang ada disebut dengan lamu ism. Ya, ini yang ketiga ya. Lamu ism. Lamu ismin, ya. Ini adalah lam yang terdapat pada kata ism atau kata benda, ya. Seperti misalnya al-sinatuhum. Al-sinatuhum. Ya, al-sinatuhum. Ini adalah kata lisan-lisan mereka. Lisan al-sina, jamaknya adalah al-sina. Lisan-lisan mereka ini adalah kata benda. Al-sinatuhum. Dan lamnya ada, ya. Dan dia terdapat dalam isim, ya. Baik. Kemudian dan lamu ism ini, ya, lamu ism ini dia hanya terdapat di tengah kata saja. Dia hanya terdapat di tengah kata, ya. Al-sinatukum atau alwanukum, ya. Contohnya juga alwanukum, ya. Ini juga lamu ism. Nah, bagaimana hukumnya di sini? Hukumnya ini adalah wujubul izhar. Ya. Hukumnya lamu isim adalah lam yang terdapat pada kata benda adalah hukumnya wajib dibaca jelas. Izhar dibaca izhar, wajib. Ya. Kemudian di sana adalah lamu harf. Ya, ini keempat adalah lamu harf. Dan lamu harf di dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada 2 kata saja atau 2 huruf. Yaitu adalah hal dan bal. Hal dan bal. Seperti misalnya nih, hal lakum, ya. Hal lakum. Kalau di sini misalnya bal rona. Bal, atau jangan bal rona karena ini bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allah, ya. Kemudian apalagi contohnya bal la yakhafuna al-akhirah. Bal la yakhafuna, ya. Baik, perhatikan di sini. Jadi 2 huruf ini di dalam Al-Qur'an yang ada lam matinya, ya. Di sini lam mati, ya. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Kalau hal, ya. Hal di dalam Al-Qur'an kita tidak jumpai ada lam bertemu dengan ro. Atau ada hal bertemu dengan ro. Ya. Kalau ada hal, ya. Hal ini dibaca idgham. Hukumnya adalah idgham. Ya. Ketika bertemu dengan huruf lam. Ya, ketika bertemu dengan huruf lam. Dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain, ya, selain huruf lam. Adapun ro, kita tidak menjumpai ada kata hal kemudian ada ro setelahnya, tidak ada. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Tapi kalau hal bertemu dengan lam ada. Ya, seandainya ada hal bertemu dengan ro, maka dia dibaca idgham juga. Ya, tapi tidak ada. Adapun dibaca izhar ketika bertemu selain dari, ya, huruf lam. Baik, sekarang bal.
Ya, bal juga begitu. Ya. Dibaca idgham ya ketika bertemu dengan huruf ra dan bertemu dengan huruf lam. Ketika bertemu dengan huruf ra dan bertemu dengan huruf lam maka dia dibaca idgham ya. Adapun dibaca idhar ketika bertemu dengan huruf selain ra dan lam. Huruf selain ra dan lam maka dibaca idhar ya. Kemudian yang terakhir adalah lamul amr. Ya. Lamu amrin. Apa yang disebut dengan lamu amrin? Lam amrin ini adalah lam yang mana dia masuk kepada fi'li mudhari'. Fi'il mudhari' ya, yang mana fi'il mudhari' itu adalah bentuk yang sedang terjadi atau yang akan datang. Namun ketika masuk lam amr dia menjadi perintah. Ya. Seperti misalnya ya wal yufu ya. Wal yufu ya. Ada wal yufu nuzurahum ya. Namun lam amr ini dia harus memiliki syarat. Syaratnya adalah pertama ya. Syaratnya lam amr ini adalah pertama harus didahului dengan huruf tsumma ya. Kedua atau didahului huruf al-waw atau didahului ketiga adalah huruf fa ya. Tsumma liyaqdu misalnya tsumma liyaqdu ya. Tsummal yaqdu. Kemudian al-waw seperti ini wal yufu ya. Kemudian al-fa misalnya falyanzur. Falyanzur. Ya. Falyanzur. Didahului harus ada 3 huruf ini yang mendahului. Kenapa kalau tidak ada huruf yang mendahuluinya ya? Kenapa kalau tidak ada huruf yang ketiga ini? Karena lamu amr ini kalau dia tidak didahului oleh 3 huruf ini, maka dia berbaris bawah, dia tidak mati. Seperti misalnya liyunfiqa dzu sa'atin liyunfiqa. Ya. Ini lam amr juga. Cuma karena dia tidak didahului oleh waw, tsumma dan fa, maka dia harus dibaris bawah. Liyunfiqa. Maka ini tidak masuk pada pembahasan ini karena dia berbaris ya. Hukumnya lam amr adalah wujubul izhar. Wujub al-izhar ya. Maka inilah semua lam-lam mati yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Ada 5 lam. Yang pertama adalah lamu al, kita sudah bahas tadi, kemudian lamu fi'il, kemudian lamu isim, kemudian lamu harf, kemudian lamu amr. Lamu isim hukum harus dibaca izhar. Lamu amr juga dibaca izhar. Adapun lamu harfin ini ada pembagian dibaca izhar kepada kata hal ketika bertemu dengan lam dan dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf selainnya. Kemudian bal dibaca idgham ketika bertemu dengan lam atau ra dan dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Maka inilah pembahasan tentang alamat. Disebut dengan alamat as-sawakin. Ya, alamat as-sawakin itu lam-lam yang mati di dalam Al-Qur'an. Dan hukum-hukumnya kita juga sudah jelaskan ya. Maka kita cukupkan untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab al-mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا